الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, yang nyebut Allahnya pelan banget rumahnya itu. Ngantuk apa khusyuk? Masya Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul aliyul azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kenapa Pak kok mengawali dengan ayat tersebut? Karena kita sebentar lagi akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Saya ingetin Kak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Amin ya Allah. Ini saya dengar sampai di sini udah banyak ini Pak ya. Ada 30 Pak. Lebih 30 sampai. Yang bener ente. Mudah-mudahan Pak semakin banyak yang berkurban, semakin banyak yang menikmati indahnya kebersamaan pada hari raya Idul Adha ya. Karena yang makan daging kurban bukan hanya orang susah, bukan hanya orang yang fakir, bukan hanya orang yang miskin, tapi kita juga boleh yang mengkurban untuk memakan dagingnya. Inilah hari memakan daging pada hari raya Idul Adha. Benar Pak? Tapi jangan lupa yang darah tinggi, kolesterol jangan kebanyakan. Serakah. Kemarin Pak ada orang yang gara-gara Idul Adha dia lewat Pak. Nah, gara-gara Idul Adha dia lewat. Apa Pak? Lewat tuh, iya lewat. Enggak Pak, jangan takut Pak. Daging kambing insya Allah sehat bagi yang sehat ya. Bagi yang sakit, Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, jangan takut Pak, jangan takut ya. Mudah-mudahan oh diganti gelasnya. Wes, Masya Allah. Jangan dibawa soal mesti aja. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayo bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jamaah sekalian berbahagia, pada bulan yang lalu Pak kita sampai kepada hadis yang ke-29. Sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-30. Yang ini akan menjawab pertanyaan kita ya. Apa pertanyaan kita? Ustadz, bagaimana sih wudunya Nabi? Bagaimana sih wudunya para sahabat? Apakah wudunya kita sama dengan Nabi? Apakah wudunya kita sama dengan para sahabat?
Yang kalau kata Allah dalam Quran, kuntum khairu ummah, sahabat itu adalah sebaik-sebaiknya umat, Pak. Umat yang terbaik adalah para sahabat, kata Allah. Maka kalau kita nanti hasilnya beda dengan wudunya Rasul dengan wudunya para sahabat, maka wudunya kita yang salah. Tapi kalau wudunya kita sama dengan Rasul dan para sahabat, maka kita alhamdulillah sudah bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh Rasul, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian berbahagia, maka saya akan menyampaikan hadis yang ke-30 ini, yaitu adalah cerita bagaimana Sayyiduna Utsman. Siapa, Pak? Ya, Sayyiduna Utsman ibni Affan, beliau melaksanakan wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Humran. Humran ini yang menjadi sanadnya, Pak, dari hadis ini. Anna Utsman da'a bi wudu'in faghsala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yari Humran, bisa dibaca Humran, bahwa Sayyiduna Utsman dia berdoa, da'a biwudu'in, dia berdoa ketika wudunya. Utsman berdoa, Utsman melakukan rutinitas gerakan wudunya. Maka yang pertama gerakannya apa? Faghassala kaffaihi thalatha marrat, dia langsung mencuci dua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Jadi pertama ngapain, Pak? Mencuci mencuci telapak tangan. Nanti ada caranya, Pak. Apakah kita celupin itu di satu wadah atau bejana ataukah tidak boleh? Nanti dijelaskan. Sebab kalau zaman dulu, Pak, yang namanya ngambil air wudhu itu di kolam. Gimana, Pak? Kolam. Kalau kita sekarang ngambil air wudhunya di padasan, bukan di keran, Pak, sekarang. Zaman dulu nggak ada keran, Pak, setahu saya padasan, ya, Pak, ya. Jadi ada satu wadah yang kemudian kita ambil bentuknya bulat atau bulat apa? Kotak atau apalah gitu modelnya. Lalu kemudian kita bolongin, nah itu yang namanya padasan. Karena apa? Menghindari namanya tersebut kalimat musta'mal. Karena musta'mal itu di dalam berwudu itu tidak boleh, Pak. Musta'mal itu adalah air yang telah dipakai untuk berwudu. Maka salah satu caranya dengan menggunakan padasan. Begitu. Karena air yang kita miliki tidak begitu banyak, makanya musta'mal. Tapi kalau zaman dahulu, saya waktu mondok, Pak, di pesantren, itu santri ratusan ribuan santri wudunya pada kolam yang sama, pada kolam yang sama. Dan wudunya pada kolam yang sama, airnya sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Maka itu bukan musta'mal, tetapi mungkin dari segi kehigienisan, kira-kira higienis apa enggak, Pak? Kagak. Ya itulah, makanya kita sekarang di pondok juga sudah pada pakai keran semuanya, Pak. Bukan hanya di Masjid Al-Ikhlas, bukan. Dengerin ini. Bukan hanya di Masjid Al-Ikhlas, semuanya gitu ya. Bahkan ada masjid yang sudah menggunakan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu dengan
duduk pada ketika mengambil air wudunya. Di sini kan belum ada duduk ya. Udah ada apa belum ya? Besok pakai bangku kecil aja. Sebab kalau misalkan banyak orang ribet juga Pak kalau duduk begitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, jadi mencuci tangan itu tiga kali. Tsumma tamadmadha, kemudian dia berkumur. Nah berkumur ini Pak tidak dibilang salasa marrat, dia tidak dikatakan 3 kali, enggak. Tamadmadha dia 1 kali. Lalu kemudian wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Setelah dia berkumur, lalu kemudian dia memasukkan air ke lubang hidung dan mengeluarkannya, itu pun 1 kali. Berapa kali Pak? 1 kali. Awas, ntar saya tanya ulangin lagi urutannya, awas ya, jangan sampai lupa ya. Catat ya. Kemudian setelah dia nyingsringin air dari hidungnya, dia mencuci wajahnya 3 marrat. Mencuci wajah berapa kali? 3 kali. Ingat itu yang 3. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq 3 marrat. Kemudian setelah dia mencuci wajahnya, dia mencuci tangannya yang kanan sampai sikut 3 kali. Jadi kanan dulu sampai sikut 3 kali. Tsummal yusra, kemudian barulah yang sebelah kiri sama 3 kali. Berarti Pak kagak menyilang Pak, kagak menyilang. 3 kali, ini 3 kali. Kalau Bapak gimana, nyilang nggak Pak? Kanan, kiri, kanan, kiri, benar nggak Pak? Oh itu benar Pak. Ya kan ya. Kalau Bapak menyilang nggak Pak? Dari kanan, kiri, dari kiri, kanan, dari kanan, kiri. Tapi dalam hadis ini 3 kali membasuh 3 kali membasuh tangan yang sebelah kanan dan 3 kali membasuh tangan yang sebelah kiri. Nah, lalu kemudian tsumma masaha bi ra'sihi, lalu kemudian dia mengusap. Ra'sun itu apa Pak? Kepala. Mengusap kepalanya. Jadi diusap kepalanya. Kepala itu berarti Pak tumbuhnya rambut tuh kepala namanya Pak. Ya. Kalau ini apa namanya Pak? Apa namanya? Hening. Tapi anak-anak TPA, TPG coba Bapak lihat Pak. Ketika wudhu yang dipegang apanya Pak? Jenongnya, jidatnya. Kepala Pak, kepala. Maka Pak, kalau melihat hadis ini yang dibasuhnya adalah kepala, maka kepalalah yang dipegang Pak. Kepalalah. Berapa kali Ustaz? 1 kali. Bukan 3 kali. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain 3 marrat. Kemudian dia mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Jadi yang kanan 3 kali, tsummal yusra, kemudian yang kiri sama 3 kali. Tsumma qala, lalu Utsman ngomong, ra'aitu Rasulullah, saya melakukan wudhu tersebut karena saya telah melihat Rasulullah telah berwudhu seperti itu. Tuh Pak. Jadi saya ulangin lagi Bapak, cuci tangan berapa kali? Berapa kali? Berkumur-kumur. Masukkan air, mengeluarkan air berapa kali? 1 kali. Terus membasuh muka berapa kali?
3 kali. Terus mengusap kepala berapa kali? 1 kali. Terus mencuci kaki berapa kali? 3 kali. Pinter, masya Allah. Tinggal dipraktekin, ujung-ujungnya ntar 3 kali semua. Ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini Pak. Lalu ada lanjutan Pak. An Aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabiyyi. Ini ada keterangan kalau tadi menceritakan ceritanya si Sayyiduna Utsman, ini sekarang Ali. Dari Ali radhiyallahu anhu pada menjelaskan sifat wudunya Nabi, Pak. Jadi Ali ini juga menceritakan bagaimana wudunya Nabi. Lalu dia menjelaskan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, bahwa Rasul itu ketika mengusap kepala cukup 1 kali. Ini penguatan. Kata Ali, iya benar, ngusap kepala bukan 3, ngusap kepala bukan 4 kali, bukan 5 kali, tapi cukup berapa? 1 kali. Itu menguatkan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Utsman. Ali dan Sayyidina Utsman adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itulah bagaimana kaifiyat atau caranya daripada para sahabat melakukan mengambil air wudu. Sekarang saya jelasin nih Pak nih, bagaimana pengertiannya yang ada di dalam hadis tadi itu. Yang namanya wudu Pak, wudu itu artinya apa Pak? Suci. Wudu itu artinya suci. Jadi wudu suci alias juga bersih. Berarti orang yang berwudu dia termasuk orang-orang yang suci. Makanya di akhir wudu itu kan ada doa. Apa doanya Pak? Wih, orang baca doa kayak gitu, jangan orang. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu doanya wudu tuh Pak. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang taubat kepadamu, orang-orang yang kembali kepadamu, dan jadikanlah saya orang-orang yang suci karena kepadamu. Tuh Pak, artinya apa? Wudu yang kita lakukan itu membuat kita suci fisik dan suci non fisik. Fisik maksudnya bersih badan kita, diri kita dari kotoran. Non fisik hati kita dari penyakit-penyakit hati yang menghinggapi kita. Tuh Pak, kadang-kadang orang yang menjaga wudu dia terhindar dari maksiat. Wah, bagaimana dia melakukan maksiat? Ketika dia ingat, saya sedang berwudu ini, gak mungkin saya melihat yang tidak boleh dilihat oleh Allah. Pak, ya Pak ya, Pak, ngantuk Pak ya. Masya Allah. Gak boleh Pak yang kita melihat yang tidak dibolehkan oleh Allah. Gak boleh. Kalau kita ingat wudu, kalau kita nggak wudu nggak ada bentengnya kita Pak. Kalau kita wudu salaman sama perempuan aja kita kagak berani. Benar apa benar Pak? Cuma
Coba kalau kita kagak wudu, berani kagak Pak? Sama yang masih muda, yang putih, yang bening, orang kaya, mau kagak Bapak salaman sama yang begitu Pak? Woi. Makanya pentingnya wudu itu, yakin Pak, saya yakin Pak, wudu itu sangat penting. Dan oleh karena sangat penting, coba biasakanlah berwudu. Lalu lanjutnya adalah kata tamadmado di dalam hadis itu maksudnya adalah menggerakkan air di dalam mulut Pak. Menggerakkan air di dalam mulut. Jadi air itu diputar-putar di dalam mulut, itu namanya tamadmado atau berkumur. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang kadang-kadang cuma masukin air buang, gitu ya. Nah, seharusnya kalau berdasarkan hadis Rasul itu dikumur-kumur biar bersih banget. Malah kadang orang tua kita yang dulu mereka itu berkumurnya cukup lama Pak. Bahkan kadang-kadang memasukkan telunjuknya ke mulutnya supaya apa Pak? Membersihkan mulutnya dari kotor-kotoran. Dan itu bagian daripada sunnah juga ketika kita mau berwudu, yaitu dengan siwak. Nah kemarin kita telah belajar itu bagaimana bersiwak begitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia, kemudian ada kalimat istinsyaq. Istinsyaq itu apa Ustaz? Isalul ma'i ila dakhilil anfi, yaitu menyampaikan air atau memasukkan air kemana? Ke dalam hidung. Jadi kalau misalkan memasukkan, kita butuh benda untuk memasukkan air ke sini. Maka yang sunnah sebenarnya air itu diginiin, apa namanya, diraup lah, atau bahasanya apa sih Pak? Apa namanya, ditadangin gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan air itu ke hidung kita. Dan saya yakin orang yang memasukkan air ke hidung baru pertama biasanya perihnya minta ampun. Tapi kalau sudah kesekian kali, insya Allah tidak sakit dan tidak perih. Sampai aksahu, sampai ujungnya Pak, ujungnya hidung, sampai berasa. Nah, itu yang kriteria istinsyaq. Lalu kemudian ada lagi istinthar. Apa itu istinthar? Ikhrajul ma'i minal anfi ba'dal istinsyaq, yaitu istinthar apa namanya ya, memuncratkan gitu. Apa namanya? Memuncratkan air dari hidung setelah dimasukkan tadi. Nah, jadi kita memuncratkan, berarti kalau muncrat itu jangan keluar dengan sendirinya, kita tambahkan dengan udara, dorongan kencang. Dan salah satu yang pernah saya sampaikan juga, itu penyakit stroke bisa sembuh dengan istinsyaq dan istinthar. Penyakit stroke, kalau yang punya stroke jangan langsung ke ini Pak, ke dukun, bahaya Pak. Kadang-kadang orang kagak mau ke dokter, langsung ke dukun. Kata dukun, wah ente dikerjain sama tetangga ente. Nah, gitu. Dia orangnya rajin ke masjid, yang suka duduk nih, yang ngerjain juga kata sini, yang suka duduk dekat tiang katanya gitu. Itu kalau udah dukun bicara begitu Pak, yang sakit percaya baik sama dukun, bener apa enggak Pak? Iya, padahal nggak begitu Pak. Yang namanya sakit itu cenderung daripada apa yang kita lakukan. Saya ulangin Pak, sakit itu cenderung daripada apa yang kita lakukan. Bapak sakit perut, kan ditanya sama dokter, coba kalau bapak dokter, Bapak emangnya makan apa? Kan gitu Pak ya. Saya pagi-pagi Ustaz dikasih bakso di Masjid Al-Ikhlas. Wah iya,
pagi makan bakso, baksonya pedes pakai sambal pakai caos, perih kagak perut Pak? Perih. Makanya besok jangan pakai bakso doang, pakai nasi. Jadi terus jemaah sekalian berbahagia. Jadi penyakit itu apa yang kita lakukan Pak? Nah, kalau misalkan kita sakit, maka langkah pertama sebenarnya sebelum kita ke dokter, apalagi ke dukun, kita kepada Allah dulu. Kita kepada Allah. Misalkan nih, mulut kita sakit misalkan, apa namanya ini? Rahang sakit, apa namanya tuh? Apa sih namanya Pak kalau sakit itu? Radang ya, radang sendi apa bahasanya itu. Itu Bapak jangan langsung ke dokter Pak sebenarnya. Bapak banyakin istighfar. Wah, saya ngomong apa nih ya? Wah, jangan-jangan saya ngomongin tetangga saya yang kemarin baru beli mobil baru ini masih. Nah, itu istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil dipegang Pak. Ya Allah, ini mulut dari Engkau ya Allah, tapi saya tidak pergunakan sesuai dengan perintah Engkau ya Allah. Maka saya beristighfar kepada Engkau ya Allah. Ucapin istighfar yang banyak Pak. Insya Allah sakitnya jadi sembuh. Kayaknya kurang yakin banget itu ya. Sembuh Pak, yakin saya. Saya dapetin itu ketika saya begini Pak. Saya kalau ada yang apa namanya sakit misalkan, bukan sakit, telinga saya berdenging misalkan, saya istighfar tuh Pak. Wah, berarti saya ngedengerin yang kagak benar nih kayak gini. Begitu Pak. Maka saya istighfar, hilang sendiri tuh Pak berdengingnya saya, kuping saya. Nah, terus Ustadz, saya bukan itu, tapi kaki saya yang sakit. Gimana Ustadz? Ya udah, kakinya juga Pak. Ya Allah, ini kaki darimu, diberikan kepada aku, tapi aku tidak melakukan dengan kaki ini ke tempat-tempat yang baik semuanya. Saya minta ampun kepadamu ya Allah, semoga engkau sembuhkan kaki ini ya Allah. Begitu Pak, Bapak ngomong aja. Makanya di rumah sakit Pak, di rumah sakit itu rata-rata yang sakit itu yang jarang ibadah. Woi, bener apa enggak Pak? Jarang Pak. Ada penyakit yang aneh-aneh tuh Pak. Apalagi sekarang Pak, penyakit banyak banget Pak. Ya Allah, ada penyakit yang namanya cakep banget penyakit Pak namanya. Namanya sinia Pak. Cakep ya penyakit sinia namanya Pak. Apa Pak? Sinia. Panjangannya nama panjangnya hernia kan begitu ya. Cakep Pak nama Pak? Cakep Pak. Ya. Ada yang namanya si Pak. Siapa namanya? Si tensi Pak. Apa namanya Pak? Pak kepanjangannya namanya hipertensi. Kan cakep-cakep namanya Pak ya. Tuh. Kalau zaman dulu penyakit jelek semua Pak. Yang kagak bisa jalan namanya gempor, ya Pak ya. Kalau sekarang namanya cakep Pak, stroke kan gitu ya. Masya Allah. Tuh Pak. Jadi kalau kita sakit datangnya kemana Pak? Datangnya ke Allah. Mulai lagi Pak ya. Kurang yakin Bapak jawabnya Pak ya. Kalau Bapak sakit datangnya kemana Pak? Allah. Sudah kepada Allah baru Pak kita syariat wasilah kepada manusia. Sebab kata dokter Pak, kata dokter, banyakin doa Bapak. Saya cuma sarana saja yang menyembuhkan Allah. Terus dalam hati gua begini Pak, dalam hati saya nih Pak. Nah kalau gua yang nyembuhin Allah, ngapain gua datang ke lu? Bener gak Pak? Iya makanya kalau kata dokter aja ngomong begitu, ngapain kita datang ke dia? Udah bayar 200 ya gak Pak? Lah, mendingan kita datang ke Allah. Bener gak Pak? Baca Quran, di depan kita ada air. Air itu setelah baca Quran, kita minum air itu. Bismillah, sembuh ya Allah. Sembuh. Allah yang nyembuhin. Kata dokter juga yang nyembuhin siapa Pak?
Allah. Ngapain kita datang ke dokter? Masya Allah. Itu kata dokter. Kata dukun sama nggak? Sama, Pak. Cuma dukun sekarang nggak beda, Pak, sama ustad. Sama-sama pakai peci. Ya, Pak ya. Sama ustad kecamatan. Dukun sekarang nggak jauh beda, Pak, sama ustad nggak jauh beda. Pakai peci, pakai koko, pakai sorban. Kadang-kadang dukun ada yang pakai imamah, Pak, begitu. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak sekarang, Pak. Masya Allah. Ya itulah, Pak, ya. Kita lanjutkan. Sampai di mana, Pak? Masya Allah. Tuh, Pak ya. Lalu kemudian, Pak, ghassala wajhahu, itu maksudnya adalah membasuh mukanya. Bagaimana caranya? Ijra'ul ma'i 'alal 'udwi, mengalirkan air ke anggota wajahnya. Mengalirkan. Jadi kalau mengalirkan berarti kalau air itu mengalir dari bawah apa dari atas, Pak? Dari atas. Jadi kalau kita bahasanya mengalirkan, kita dari atas, Pak. Tapi kebanyakan kita agak begitu. Coba. Air ditampung lalu kemudian gini, ya Pak ya? Lagi gini, ada anak kecil gini doang kan? Itu mengalirkan bukan itu. Itu begitu. Ada bocah kecil noh. Bocah. Tapi bagus nih bocah. Subuh-subuh udah datang ngaji, bagus bocah ini. Mudah-mudahan bocah jadi anak yang soleh itu ya. Anaknya siapa itu? Anaknya soleh bukan itu? Tuh, Pak. Berarti kalau ijro'un itu mengalirkan dari atas, Pak. Air itu kita tampung, kita arahkan dari sini ke bawah. Itu namanya mengalirkan air ke wajah kita. Makanya di sini katakan wa yundabu ayyabda'a bi'a'la wajhi. Disunahkan memulainya dari yang atas ke bawah. Dari atas, Pak. Dari sini Pak, sini. Dicuci tuh, Pak. Dicuci. Jangan sampai kita cuma kena air doang. Ini mah Bapak kalau wudu yang sempurna pada bulan Ramadan doang ya Pak ya. Kayaknya orang kalau wudu bulan Ramadan lama banget itu Pak. Itu kumur-kumur gak ada kali 3 kali, 4 kali, 5 kali Pak. Tapi yang keluar kadang-kadang cuma 2 kali. Masya Allah. Ya itulah Pak ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia. Ilal mirfaq, ada kalimat ilal mirfaq, yaitu maksudnya adalah kepada sikut. Jadi kalau misalkan tangan kita dibasuh itu sampai sikut, jangan sampai setengah lengan, jangan sampai. Kadang-kadang kita menggulung bajunya itu enggak semua Pak. Misalkan kita bajunya sempit nih lengannya, itu cuma segini doang nih Pak nih, kagak seluruhnya. Nah kalau sampai sini berarti belum sikut, belum full Pak sikutnya. Harusnya sikut berarti bajunya harus sampai sini Pak nih, lengan bajunya. Nah kayak baju-baju zaman sekarang kan ada yang model slim fit Pak ya. Slim fit kan, itu kalau dinaikin susah nggak Pak? Susah. Makanya kalau udah yang tua jangan pakai baju gitu dah, jangan. Bener Pak, susah. Mendingan pakai koko yang oblong gitu Pak ya. Kalau saya masih muda nggak apa-apa gitu. Ya artinya kalau yang koko, makanya koko kebanyakan kan nggak pakai kancing deh Pak. Kan gitu ya. Nggak pakai kancing, dan itu ketika dia dilipat untuk berwudu sangat mudah. Tapi kalau model kancing begini ribet Pak, susah. Tapi alhamdulillah untungnya saya sudah wudu di rumah, nggak pernah saya wudu di sini, kan begitu ya? Kan begitu. Kenapa? Ketika kita di kamar mandi, lalu kemudian kita langsung ditutup dengan berwudu, Pak. Dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh zaman dulu, Pak. Ketika dia selesai daripada kamar mandi, pasti dia tutup dengan berwudu.
Begitu, supaya apa? Wudunya tetap terjaga. Dan kadang-kadang kita sholat di masjid atau di musola, masuk ke kamar mandi, habis itu kemudian sholat, dari wudu kemudian sholat, habis itu dia berhadas lagi, tidak wudu lagi. Itu kebiasaan kita. Maka wudunya, sucinya ketika di masjid, ketika di musola. Ketika di luar, dia tidak suci. Maka sebaiknya ketika kita kemudian kapanpun, dimanapun, tetap menjaga wudu kita. Begitu ya Pak? Pak begitu ya? Ya begitu Pak. Ini udah jam berapa nih Pak? Jam 5. Baru jam 5 ya Pak ya. Jamaah sekalian berbahagia, itu Pak. Ya. Jadi yang namanya kita mencuci tangan kita, insya Allah mencucinya sampai sikut, ya, bukan dari sikut ke jari, tapi dari jari ke sikutnya. Lalu kemudian summa masaha bi ra'sihi, dia ngebasuh mukanya. Itu udah tadi ilkaban. Kemudian nah ini Pak nih. Ternyata Pak, ada juga dalam riwayat muttafaqun alaihi, atau bahasanya di sini adalah watamamul hadisi, dan hadis yang utuhnya, tadi kan tuh hadis yang potongan Pak tuh ya. Hadis yang utuhnya adalah ada kalimat begini, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini Pak, hadisnya sempurnanya begini kalimatnya, siapa orang yang berwudu seperti wudu ini, wudunya sama seperti apa yang saya lakukan, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, berarti ini sholat sunnah apa Pak? Wudu. Tuh, sholat sunnah wudu. La yuhadditsu fihima, dia kagak ngomong setelah wudu, kagak ngomong, langsung dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ghufira lahu ma taqaddama, pasti dosanya diampunin sama Allah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tuh Pak, artinya begini Pak, nih ini wudu sudah sesuai contoh Nabi. Untuk supaya dosa kita diampuni benar-beneran, maka laksanakan 2 rakaat sholat sunnah tanpa jeda. Saya ulangin, tanpa jeda. Jadi habis wudu langsung ke masjid sholat sunnah. Jangan Bapak wudu tapi kemudian Bapak ada jeda. Jeda ngapain? Ngobrol sama teman. Iya nggak Pak? Sering nggak begitu Pak? Malah kadang-kadang waktu wudu ngobrol ya. Lu dari mana sih? Baru kelihatan masjid tapi dia. Masya Allah. Itu nggak boleh Pak. Jadi kata Nabi, la yuhadditsu fihima. Jangan ngomong. Nggak boleh ngomong. Jadi dari wudu ke masjid langsung sholat sunnah, itu diampunin dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Pak, ini jam segini baik, ini rupanya cepet banget. Matahari udah normal Pak? Belum? Masih kuat? Saya yang kagak dimana, saya batuk mulu, gatal batuk orang ini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini Ustadz jangan ngomongin orang mulu. Nah, iya, emang iya. Emang saya ngomongin orang mulu, ngomongin Bapak gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak sehat semua. Semuanya amin ya. Ini Pak. Sekarang saya simpulkan hadisnya aja Pak. Simpulan hadisnya. Maka dari hadis tersebut saya simpulkan yang pertama,
Apa yang pertama? Jawazul isti'anati fi ihdharil ma'i, yaitu kita boleh ngebantu orang mengambil air wudu kalau orang tersebut kagak bisa ngambil wudu sendirian. Boleh Pak. Misalkan kagak ada airnya, kita bantuin nih airnya buat kamu gitu. Itu boleh. Nggak bisa misalkan dia wudu karena di selang gitu, kita pegangin, boleh Pak. Nggak apa-apa gitu. Lalu kemudian istihbabu ghuslil yadaini salasan, disunnahkan mencuci tangan, kedua tangan 3 kali. Mencuci tangan itu bukan lengan Pak. Mencuci tangan itu gini, telapak tangan, qabla idkhalihimal ina'i, sebelum dia memasukkan tangan ke bejana. Jadi tadi itu Pak, yang namanya wadah untuk berwudu, kita nggak boleh tangan kita masuk ke dalam, tapi disunahkan kita mencuci tangan, ngambil air itu kita cuci telapak tangan kita, gitu. Ambil lagi, cuci telapak tangan kita sebanyak berapa kali? 3 kali. Istihbabut tathlith thalathan fi ba'dil a'dha'i, maka disunahkan 3 kali, tapi itu sebagian anggota wudu Pak, tidak seluruhnya, ya. Nah, yang keempat, sikut itu dicuci beserta kedua tangan. Ya benar, dicuci beserta kedua tangan. Fa'ala Rasulullah SAW, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Taqdimul yumna 'alal yusra, hendaklah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Wujubun, maka ini wajib. Wujubun mutlakun, wajib secara mutlak membasuh kepala. Jadi dikatakan bahwa ngebasuh kepala ini rukun Pak. Apa Pak? Rukun, wajib, nggak boleh tinggal. Kalau tadi itu kan yang berkumur-kumur, boleh nggak usah ditinggal, boleh, itu sunnah. Tapi kalau membasuh kepala itu rukun daripada wudu. Lah, lalu bagaimana nih Ustaz pendapat-pendapat para ulama tentang wudu ini? Bagaimana? Ada Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad, dia mengatakan bahwa membasuh kepala itu adalah wajib. Apa Pak? Wajib. Lalu kemudian daripada pendapat yang lainnya, yaitu mencukupkan, ini zahaba ilal iktifa bi ba'di ra'si aktsar ulama minhum asy-Syafi'i. Jadi ada yang mengatakan wajib seluruhnya kepala dibasuh, ada yang mengatakan kagak semuanya, sebagian saja dibasuhnya. Nah, ada beberapa pendapat dari ulama begitu. Makanya Bapak jangan heran Pak, ketika membasuh kepala ada yang beda-beda orang. Ada yang cuma ini doang, ada yang dibasuh kepalanya Pak, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Ada yang pernah umroh nggak? Orang ada yang udah begitu kan? Kalau di sini mah sama semua, saya yakin sama semua. Indah gitu ya. Kalau di sana nggak Pak, beda-beda. Karena memang ada pendapatnya yang mengatakan dibasuh dari depan ke belakang, dari belakang ke depan.
Ada yang cuma sekali doang pendapatnya. Tetapi dengan pendapat para ulama itu menjadi rahmatan lil alamin bagi kita. Kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang kita mampu melakukannya. Begitu. Lalu kemudian ada masyru'iyatut tartibi, disyariatkan harus tertib, Pak. Tertib. Enggak boleh kita ngacak-ngacak. Ya. Malah bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mewajibkan harus tertib. Jadi kalau cuci tangan terus sampai kaki itu harus berurutan. Itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah itu mengatakan sunnah, agak wajib, itu urutan enggak wajib. Tuh. Bapak pilih yang mana, Pak? Yang berurutan apa yang kagak? Yang berurutan, ya kan ya? Karena kebanyakan kita adalah memang daripada Syafi'i. Lalu kemudian at-ta'limu bil fi'li ablaghun minat ta'limi bil qawli. Ngajarin dengan perbuatan itu lebih bagus daripada ngajarin dengan kata-kata. Ini praktek ya. Makanya saya ngaji begini ini nggak bagus, Pak nih. Masih kalah bagus dengan kita di depan wudu tuh, Pak, depan wudu kita baris praktek wudu itu lebih bagus tuh sono, Pak. Ayo Pak, udah siap-siap, Pak. Siap enggak, Pak? Gitu, Pak. Sono siap? Benar, Pak? Saya nggak siap ya. Nggak siap-siap. Iya, yang bagus sama begitu, Pak. Iya nggak, Pak? Iya, makanya kalau dengan kata-kata begini mudah dipelajari tapi mudah dilupakan. Tapi kalau misalkan kita praktek susah dipelajari tapi insya Allah tidak pernah dilupakan. Begitu. Lalu kemudian masyru'iyah, disyariatkannya membasuh kepala 1 kali. Dah, itu saja penjelasan hadis daripada berwudu ini yang disanadkan oleh Hubran yang menjelaskan tentang wudunya Utsman yang ngikutin wudunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau bertanya, Pak? Silakan. Kalau enggak ada kita cukupkan sampai sini. Fadhil. Itu bisunnatihi, dengan sunnahnya. Itu sunnah. Jadi Bapak kalau misalkan tidak membasuh mencuci kuping juga nggak apa-apa. Makanya rukun wudu kan nggak banyak, Pak, dia. Apa saja rukun wudu, Pak? Pertama adalah niat dalam hati. Niat. Bisa diucapin, bisa tidak diucapin niat itu. Silakan. Tapi jumhur ulama mengatakan niat itu dalam hati. Sepakat nih, Pak, niat dalam hati. Adapun yang namanya ngucapin itu bukan niat, namanya talaffuzun niyah. Ngucapin untuk takkid saja, menguatkan saja. Maka setelah niat dalam hati, lalu kemudian bukan cuci tangan, Pak, rukunnya mah bukan. Tapi ngapain? Mencuci wajah. Mencuci wajah. Habis itu rukun berikutnya apa? Mencuci tangan. Lengan nih, lengan. Habis lengan apa, Pak? Baru kepala. Habis kepala baru kaki. Kuping nggak masuk daripada kategori wajib, meskipun ada yang mengatakan wajib. Saya pernah baca dalam satu pendapat kuping dikatakan wajib karena antara kepala sama kuping itu ada yang disamakan, Pak. Ada yang disatukan gerakannya. Pernah dengar, Pak, hadisnya? Oi, belum ya? Ya, makanya pentingnya ngaji subuh begini, Pak, nih ya. Tapi ngantuk sih, Pak ya. Gitu ya. Jadi Bapak itu ada satu riwayat kalau nggak salah saya pernah baca, itu dia membasuh kepala bersamaan dengan air membasuh kuping. Maka kuping itu disamakan dengan kepala. Kalau kepalanya wajib, maka kupingnya wajib. Gitu ya, Pak ya. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi kita kebanyakan orang mengatakan telinga atau mencuci kuping itu adalah hukumnya sunnah. Gitu ya, Pak ya.
Tapi Bapak jangan heran Pak, wudunya orang kita sama wudunya orang Arab bisa-bisa beda tuh Pak tuh. Ya, begitu. Kalau orang kita nyuci kakinya cuma dikit banget Pak. Dikit banget. Tapi kalau orang Solo Pak, wah digosok banget semuanya itu Pak. Bahkan yang namanya menyela-nyela dengan kelingking itu sunnah Pak. Menyela-nyela kaki dengan kelingking. Kaki kita nih Pak nih, kan kotor nih. Sudut-sudutnya ya. Itu disela-sela dengan kelingking Pak. Bukan dengan jempol, bukan dengan telunjuk, tapi dengan kelingking. Makanya kelingking ini banyak fungsinya Pak. Benar nggak Pak? Hidung gatal pakai apa Pak? Ada yang pakai telunjuk Pak? Ada ya? Ada begitu. Itu Pak ya. Jadi insya Allah Bapak melakukan yang sunnah juga. Jadi memang rukunnya harus dikerjakan, sunnahnya jangan ditinggalkan. Sebab kebanyakan kita yang itu yang gampang-gampangnya doang Pak. Kayak sholat yang fardunya doang dikerjain, yang sunnahnya kagak. Saya yakin Pak, sholat duha kita jarang, bener nggak Pak? Sholat tahajud kita jarang apa sering Pak? Nah, jarang udah ya. Malah iya tahu aja ya. Iya Pak, ente kan manusia juga. Nah, kecuali ente malaikat kan begitu. Kalau malaikat imannya dia tetap Pak, mabni tetap. Tapi kalau manusia itu imannya berkurang dan bertambah. Jadi kalau bertambah kita melebihi malaikat, kalau berkurang kita hampir sama dengan setan. Benar nggak? Iya, Pak, hampir sama dengan setan. Malah kadang-kadang kelakuannya lebih bejat daripada setan. Kan begitu Pak? Kan gitu. Makanya itulah manusia. Kita lebih mulia bisa, kita lebih terhina juga bisa. Nah, itu saja Pak. Mungkin ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah bulan depan kita diizinkan untuk membahas hadis Nabi yang berikutnya. Terima kasih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya doa, saya tadi memberikan lembaran itu Pak, udah ada ya. Itu brosur pesantren saya. Ingat Pak, gratis. Saya ulangin, gratis. Dia hanya membayar uang makan saja Pak. Jadi ustadz-ustadznya insya Allah saya yang bayar Pak. Yang ngajar di sana insya Allah saya yang bayar. Minta doanya semoga rezeki saya ada terus ya. Terus pondoknya juga supaya bisa berkembang. Itu gratis, asrama gratis, semua gratis kecuali uang makan saja. Karena makan Pak, mau mondok mau kagak mondok tetap makan. Bener gak Pak? Cuma bedanya makannya pindah aja di sono gitu. Dan itu ditambah dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya Pak. Banyak. Kita kegiatan itu dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi sholat tahajud. Kemudian sampai nanti jam 6 kegiatan pondok selesai. Jam 6 mereka pada mandi. Jam 7 mereka ke sekolah. Sekolahnya madrasah sanawiyah Pak. Di kita juga ada. Kita sudah bikin madrasah sanawiyah. Dan itu nanti mereka kegiatan sampai jam 12 madrasah sanawiyah, kegiatan sekolah sampai Johor. Nanti kemudian Johor mereka istirahat. Jam 3 setelah sholat asar kita kegiatan pondok lagi sampai maghrib, sampai jam 9 malam. Jam 9 malam mereka tidur. Begitu Pak. Jadi mereka istirahat tuh 6 jam. Cukup dari jam 9 sampai jam 3. Cukup Pak insya Allah. Kalau jam 6 jam itu cukup soal istirahat. Insyaallah mereka bugar kembali. Begitu kegiatan pondoknya. Silakan nama kitab-kitabnya juga sudah saya cantumkan di sana Pak. Insyaallah saya cuma menerima tahun ini 20 santri saja. Agak banyak Pak. Berapa santri? 20 saja. Dan sekarang baru terisi berapa orang tuh? Ada 5 orang terdaftar ke saya. Tinggal 15 orang lagi. Silakan Bapak daftarkan putra putrinya ke kami. Dan insya Allah kami menjadikan Bapak itu anak-anaknya menjadi orang-orang yang ahlul Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan ahlul dakwah, dan orang-orang yang kebiasaannya berdakwah.
Karena pesantren kita itu adalah Ma'hadul Quran wa Dakwah, pesantren Al-Quran dan pesantren dakwah. Jadi anak keluar dari situ paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, membaca Al-Qurannya benar, kagak belepotan maksud saya. Ya, karena ada ustadz yang ceramah tapi baca Qurannya belepotan. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Makanya saya bikin pesantren yang dia bisa baca Quran, dia bagus baca Qurannya, minimal dia harus jadi qori Pak, minimal harus jadi qori. Karena sekarang orang nih cenderung ke murotal Pak. Padahal qori itu lebih bagus daripada murotal. Saya ulangin Pak, qori itu lebih bagus daripada murotal. Pasti orang yang baca Quran dengan qori, dengan mujawad, itu lebih nilainya di hadapan kita ketimbang yang baca murotal. Benar nggak Pak? Semua orang bisa baca murotal, tapi tidak semua orang bisa baca mujawad. Gitu Pak ya. Ini harus kita utamakan Quran. Yang kedua, dakwah. Semua orang bisa belajar agama, tapi tidak semua orang bisa berdakwah. Benar nggak? Nah, sebab kenapa? Di akhir zaman ini pentingnya dakwah itu sangat luar biasa penting Pak. Orang soleh banyak, tapi orang yang membuat orang soleh itu sedikit Pak. Saya ulangi Pak, orang soleh banyak, tapi yang membuat orang soleh itu tidak banyak Pak, sedikit. Makanya saya buat pesantren ini, pesantren Quran dan dakwah. Insya Allah keluar dari situ anak bapak dan anak semua kita itu menjadi anak yang hafiz. Karena saya punya target itu 1 tahun itu berapa juz Pak? 1 tahun. Karena kami dulu di pesantren itu setoran, setiap setoran itu 1 halaman. Setoran sama kiai ini 1 halaman. 1 halaman itu bisa dikejar berapa hari? Tergantung santrinya. 1 hari bisa hafal tuh 1 halaman. Iya nggak? Benar nggak? Bisa teh 1 halaman 1 hari. 1 halaman mah sama, kecuali 1 surat. Nah, kalau 1 surat itu surat apa dulu? Tapi kalau 1 halaman ya sama. 1 halaman ya 1 halaman gitu. Ngerti kan ya? Iya. Nah, kalau 1 halaman dulu kita bisa. Dulu waktu saya umur berapa tahun ya? 17 tahunan lah saya. Itu mah gampang Pak ya. 17 tahun itu masih otak masih gampang ya Pak ya. Kalau sekarang kayak Bapak bisa Pak? Bisa Pak? Jangan pesimis Pak. Karena orang Islam zaman dulu masuk Islamnya udah pada tua. Abu Bakar tua apa muda Pak? Bisa nggak hafal Quran? Bisa. Ente udah tua, masa kalah sama Abu Bakar? Sama Pak. Muda sama tua sama baik, tergantung imannya. Kalau imannya kuat, mantap, hafal Quran 30 juz dalam waktu sebulan. Amin. Gitu. Jangan lagu dangdut mulu dihafalin itu. Lagu dangdut perasaan gitu ya. Apal iyalah modal gue mencari. Dah itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak nanti daftar ke saya. Ini juga di online ada yang bertanya, Ustadz alamatnya di mana? Alamatnya di Kampung Selang Jauh RT 02 RW 12 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Itu alamatnya. Untuk lebih jelasnya nanti boleh kita japrian saja gitu ya Pak ya. Terima kasih. Marilah kita angkat kedua tangan kita. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi al-karim al-karim Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.